Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan kelas K07 dan dosen pengampu Bapak Andi Oktavian Latif. Saya sendiri Muhammad Shalihul Abid dengan NIM 167230027. Saya Muhammad Abdul Nusa dengan NIM 167233137. Saya Muhammad Irsyad Azikri dengan NIM 167231102. Saya Kelly Wijaya dengan NIM 167234142. Saya Gregorius Aris Febrian dengan NIM 167233037. Saya Bekar Khalid Madani dengan NIM 167232007. Saya Ramadhani Sahanan dengan NIM 1672330. Saya Naya Roshana Celia dengan NIM 167233557. Pada video ini, kami akan mempresentasikan tentang konversi energi potensial dan energi kinetik dalam tiga lintasan yang berbeda. Sekarang kami akan menunjukkan proses pengerjaan pembuatan lintasan dan percobaan kami pada praktikum Maribel kali ini. Pertama-tama, sebelum mengerjakan pengambilan data, kami perlu membuat lintasan terlebih dahulu. Lintasan ini terdiri dari dua bagian krusial, yaitu dinding yang terbuat dari styrofoam dan juga lintasan itu sendiri yang terbuat dari karton duplex. Proses pengerjaannya diawali dengan memotong styrofoam menjadi 3 buah segitiga siku-siku sama ukuran dengan spesifikasi panjang alas segitiga 48 cm dan tinggi segitiga 26,4 cm. Selanjutnya kami memotong lintasan yang akan ditempelkan ke styrofoam. Lintasannya terdiri dari 3 lintasan dengan lebar 5 cm tetapi panjangnya berbeda-beda. Untuk lintasan pertama atau lintasan bidang miring lurus panjangnya adalah 54,2 cm. Kemudian untuk lintasan kurva cekung 1 panjangnya adalah 57,9 cm. Terakhir, untuk lintasan ketiga atau lintasan kurva cekung 3, panjang lintasan yang dibutuhkan adalah 58,2 cm. Setelah memotong lintasan, maka masing-masing 1 cm dari bagian kiri dan kanannya ditandai dengan garis. Selanjutnya, pada bagian tersebut dibuat potongan berbentuk seperti puzzle persegi segi 4. Potongan puzzle ini berguna agar kita dapat menancapkan lintasan pada dinding styrofoam. Oleh karena itu, pada dinding styrofoam perlu dibuat potongan dengan ukuran yang hampir sama dengan potongan-potongan pada karton duplex ini. Pada potongan tersebut kemudian ditaruh lem sebelum potongan-potongan puzzle itu ditancapkan ke dalam karton dinding styrofoam. Kemudian kita hanya perlu menunggu hingga lem tersebut mengering dan lintasan dan dinding tertancap dengan rapat. Selanjutnya, kita perlu menancapkan lintasan yang telah ditempelkan ke alas yang kemudian akan dihias sesuai dengan kreativitas kelompok. Pada proses pengambilan data, kami menggunakan 3 buah kelereng yang bermassa 5,7 gram dan diluncurkan melalui lintasan setinggi 26,4 cm. Untuk masing-masing lintasan yang sebanyak 3 lintasan, kami mencoba sebanyak 3 kali sehingga didapatkan total data sebanyak 9 data. Dan dari data tersebut didapatkan rata-rata waktu tempuh. Dan juga kami bisa menghitung konversi energinya sehingga didapatkan besar percepatan gravitasi. Untuk lebih akuratnya, kami menggunakan tracker untuk menentukan ketinggian, jarak, dan juga waktu tempuh. Sehingga dengan begitu bisa ditentukan varian lintasan mana yang menyebabkan waktu tempuh lebih lambat dan lebih cepat. Oke, jadi kali ini kita akan lanjutkan mengenai pembahasan, analisis, serta kesimpulan yang kita dapatkan dari praktikum kita. Sebelumnya, beberapa asumsi dasar yang akan digunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama, kami mengasumsikan tidak adanya gaya gesekan udara pada saat kelereng menggelinding. Kemudian,
Gerak menggelinding terjadi murni, yaitu tanpa slip sama sekali. Selanjutnya, setelah melakukan percobaan, kami memperoleh waktu tempuh kelereng dan data waktu kelereng pada saat dua percobaan, yaitu saat melalui lintasan dan percobaan parabola. Pada percobaan pertama, waktu rata-rata tertinggi ada pada kurva 3 cekung dengan waktu 0,57 second, dan pada percobaan kedua, waktu rata-rata paling lama diperoleh oleh lintasan parabola pada waktu 0,527 second. Selanjutnya, pada pencatatan jarak tempuh kelereng pada saat percobaan parabola, jarak rata-rata yang ditempuh relatif sama, tetapi yang paling besar adalah pada saat lintasan parabola di 0,837 meter. Kemudian, dengan data tersebut, yaitu dengan asumsi massa kelereng 5,7 gram dengan ketinggian lintasan 26,4 cm dan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, dengan momen inersia kelereng 2/5 mr kuadrat, menggunakan rumus-rumus berikut, yaitu rumus kekekalan energi mekanik, kita dapat menghitung data energi potensial, kinetik, dan kecepatan secara teoritis yang ada pada tabel berikut. Hitungan kecepatan kita lakukan dengan cara membiarkan kelereng bergerak secara parabola setelah melintasi lintasan. Lalu dengan data yang didapat, hitungan kita lakukan dengan menggunakan rumus-rumus kinematika dan GLB. Secara teoritis, kecepatan yang harusnya kita dapatkan dari menghitung melalui energi potensial adalah sebesar 1,9225 meter per second. Sementara hasil percobaan mendapatkan kita percepatan yang ditera pada tabel. Melalui kecepatan yang kita dapatkan tersebut, kita bisa menghitung energi kinetik yang dihasilkan dari percobaan, yaitu nilainya lebih besar daripada energi kinetik secara teoritis. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan gravitasi. Ini kita lakukan dengan meninjau lintasan lurus dengan asumsi sudut kemiringan tetap 30 derajat, sehingga percepatan tetap dapat dihitung. Menggunakan rumus-rumus dinamika, yaitu gerak rotasi dan gerak translasi, kita bisa menggabungkan rumus-rumus yang ada untuk mendapatkan nilai percepatan gravitasi, yaitu dari percobaan ini kita mendapatkan percepatan gravitasi sebesar 10,35 meter per second kuadrat. Selanjutnya, kita akan meninjau galat dari percobaan. Galat yang didapatkan dari kecepatan tertera pada tabel berikut, yakni pada lintasan parabola, persen galat kecepatannya sebesar 3,72%. Pada lintasan lurus, persen galatnya adalah sebesar 2,37%, dan pada lintasan kurva 3 cekung, persen galatnya adalah 1,01%. Sementara dari perhitungan gravitasi, persen galat yang kita dapatkan adalah 5,61%. Jadi, berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, konversi energi potensial dan energi kinetik dapat dihitung secara teoritis maupun eksperimen. Yang pertama, secara teoritis, maka didapatkan energi potensial dan energi kinetik yang sama, yaitu 0,014747 Joule dengan kecepatan 1,9225 meter per second. Lalu yang kedua, secara eksperimen, kita dapat mendapatkan kecepatan yang berbeda untuk setiap masing-masing lintasan dengan energi potensial dan energi kinetik yang berbeda di masing-masing lintasan. Kesimpulan yang kedua, dengan melakukan eksperimen, maka kami mendapatkan besar percepatan gravitasi sebesar 10,35 meter per second kuadrat dengan galat sekitar 5,61%. Dan kesimpulan yang ketiga, yaitu bentuk lintasan akan berpengaruh pada waktu tempuh benda yang bergerak pada lintasan tersebut. Pada percobaan kali ini, lintasan diurutkan berdasarkan waktu tempuh tercepat, maka yang akan pertama yaitu lintasan 1 parabola, lintasan kedua lurus, dan lintasan ketiga kurva 3 cekung. Demikian dari hasil dari pembahasan dan analisis kami. Terima kasih.